Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kita lanjut di materi musyawarah. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Biasakan menonton videonya sampai selesai supaya tidak gagal paham. Saya Rudi Abdullah, SE MM AKSE. Oke, kita lanjut. Musyawarah. Apa itu musyawarah? Nah, dasar hukum musyawarah. Dasar hukum musyawarah itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Peraturan diatur dasar hukum yang selanjutnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015. Permen Desa PDTT Nomor 2 Tahun 2015 tentang pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa. Diatur selanjutnya Permendagri nomor 110 tahun 2016 tentang BPD. Oke, mari kita lihat. Apa sih itu musyawarah? Musyawarah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, pemerintah desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa. Terlalu ke tengah ya, lagi sedikit. Oke. Hal-hal strategi yang perlu dimusyawarahkan. Yang pertama, penataan desa. Nah, ini harus ada musyawarah antara masyarakat, kepala desa, dan BPD. Perencanaan desa, prioritas belanja desa, kerjasama desa, rencana investasi yang masuk ke desa, pembentukan BUM desa, penambahan dan pelepasan aset desa, kejadian luar biasa di desa. Musyawarah bisa diselenggarakan paling lambat 1 kali 1 tahun atau sesuai kebutuhan. Jadi ini musyawarah ini berkaitan dengan hal-hal ini dikondisikan oleh pemerintah desa. Bisa 1 tahun, bisa per bulan, bisa per triwulan, atau bisa juga per semester. Oke, ini adalah tata tertib musdes atau musyawarah desa. Bagian 1 itu masih umum atau berbicara tentang hal-hal umum. Bagian 2 tata cara penyiapan musyawarah desa. Bagian 3 tata cara penyelenggaraan musyawarah. Oke, kita masuk ke bagian ke-1 umum. Penyelenggaraan BPD yang difasilitasi oleh pemerintah desa. Jadi yang memimpin ini BPD atau Badan Permusyawaratan Desa. Peserta pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa itu sendiri, unsur masyarakat yang meliputi tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidik, perwakilan kelompok tani, perwakilan kelompok nelayan, perwakilan kelompok pengrajin, perwakilan kelompok perempuan, perwakilan kelompok pemerhati dan pelindung anak, dan juga perwakilan kelompok masyarakat miskin dan lain-lain. Jadi pada saat musyawarah ini itu harus ada semua unsur yang memiliki kaitan dengan hal strategis yang perlu dimusyawarahkan. Tugas unsur masyarakat yang dimaksud melakukan pemetaan aspirasi dan kebutuhan kelompok. Jadi penyelenggara terutama BPD ini difasilitasi oleh pemerintah desa, yaitu kepala desa harus mampu melihat dan memetakan aspirasi dari semua tokoh-tokoh ini. Oke. Bagian kedua, tata cara penyiapan musyawarah desa. Yang pertama yang dilakukan adalah harus ada perencanaan kegiatan.
Jadi harus direncanakan musyawarah itu kapan, apa yang dibahas, apa agendanya. Rencana musyawarahnya itu, tapi yang utama adalah harus direncanakan kapan sih itu kegiatannya. Yang kedua, penyusunan bahan pembahasan. Nah, itu harus disusun bahan-bahannya, hal-hal strategis apa sih yang perlu kita musyawarahkan. Yang selanjutnya, pembentukan dan penetapan panitia. Ya, ini harus ada panitianya. Jangan hanya panitia orang menikah, itu panitia lagi. Di musyawarah desa juga harus ada panitianya. Yang selanjutnya, penyampaian jadwal kegiatan, tempat dan lokasi, sarana prasarananya. Nah, ini harus disiapkan juga, tempatnya di mana, lokasinya di mana, kegiatannya dari jam berapa ke jam berapa. Penyiapan dana. Nah, ini dananya juga dari mana? Biasanya sih ini dari dana desa, atau bukan dari dana desa, maksudnya dari dana pemerintah desa. Menyiapkan susunan acara dan media pembahasan. Nah, ini harus ada susunan acaranya. Acara pertama, pembacaan doa. Oke, yang selanjutnya mengundang peserta, undangan, dan pendamping. Jadi seperti yang kita jelaskan tadi, bahwa semua perwakilan masyarakat, tokoh adat, dan semua tokoh-tokoh yang lain itu harus diundang. Ini adalah tata cara penyampaian musdes. Bagian ketiga, tata cara penyelenggaraan musdes. Yang pertama, pimpinan, sekretaris, dan pemandu acara musyawarah desa. Ini harus sudah ada di lapangan ini. Terus yang kedua, pendaftaran peserta. Jadi semua peserta itu harus mendaftar, tapi bukan mendaftar seperti orang kuliah ya, tidak. Ini maksudnya mendaftar ini sama seperti absen itu, ketika mereka masuk ya harus tulis nama lah setidaknya. Yang selanjutnya, penjelasan susunan acara. Nah, jadi susunan acara juga harus diulangi atau dijelaskan. Yang selanjutnya, penundaan kegiatan. Ini hal-hal yang berkaitan dengan atau hal-hal yang tidak bisa dibahas atau tidak bisa diselesaikan, akan ada pertemuan kedua. Jadi harus ada beberapa, biasa kaitannya dengan agenda lain, itu biasanya dilakukan penundaan kegiatan untuk 1-2 kegiatan. Penjelasan materi pembicaraan. Nah, ini biasanya ranahnya pimpinan dalam hal ini kepala desa. Tata cara permusyawaratan. Nah, ini sesudah menjelaskan materi pembicaraan, harus dijelaskan juga tata cara permusyawaratan. Sesudah itu pendampingan desa. Sesudah itu undangan peninjau dan wartawan. Jadi harus ada wartawan. Pak, di kampung saya tidak ada wartawan, Pak. Sudah, tidak apa-apa kalau tidak ada wartawan, yang penting ada undangan. Yang selanjutnya, risalah, catatan, dan laporan lengkap. Nah, ini harus ada catatannya, harus ada risalah dari setiap kegiatan. Yang kelima, penutup acara musyawarah desa. Jangan lupa acara ditutup. Jangan dibuka, tidak ditutup. Itu bukan musyawarah itu. Oke. Ini adalah mekanisme pengambilan keputusan umum. Keputusan berdasarkan mufakat. Keputusan berdasarkan suara terbanyak. Tata cara penetapan keputusan. Tindak lanjut keputusan musyawarah desa. Penyelesaian perselisihan. Mari kita lihat penjelasannya. Umum itu seperti apa sih? Oke, umum itu pengambilan keputusan dalam musyawarah desa pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Dalam hal cara pengambilan keputusan tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
Nah, itu penjelasannya, itu umum. Yang selanjutnya, saya geser sedikit ini, tidak kelihatan ini. Yang selanjutnya, keputusan berdasarkan mufakat dilakukan setelah kepada peserta yang hadir diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya serta saran yang kemudian dipandang cukup untuk diterima oleh musyawarah desa. Pimpinan musyawarah desa berhak untuk menyiapkan rencana keputusan yang mencerminkan pendapat dalam musyawarah desa. Keputusan berdasarkan mufakat adalah sah apabila diambil dalam musyawarah desa yang dihadiri oleh peserta sejumlah 2/3 dari jumlah undangan. Sah apabila ditetapkan penyelenggaraan musyawarah desa setelah dilakukan penundaan. Ini keputusan berdasarkan mufakat. Fakatmu. Oke. Nah, ini keputusan berdasarkan suara terbanyak. Suara terbanyak, penjelasannya juga banyak ini. Diambil apabila keputusan berdasarkan mufakat sudah tidak terpenuhi. Jadi kalau keputusan secara umum mufakat sudah terpenuhi, ya mau tidak mau berdasarkan suara terbanyak. Yang selanjutnya, pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak dapat dilakukan secara terbuka atau secara rahasia. Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak secara terbuka dilakukan apabila menyangkut kebijakan. Yang selanjutnya, dilakukan secara rahasia apabila menyangkut orang atau masalah lain yang ditentukan dalam musyawarah desa. Ini lumayan banyak ini, nanti dibaca saja ya. Ini tapi intinya di sini adalah keputusan berdasarkan suara terbanyak. Oke, yang selanjutnya tata cara penetapan keputusan. Hasil keputusan musyawarah desa dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua badan permusyawaratan desa, kepala desa, dan salah seorang perwakilan peserta musdes. Apabila ketua badan permusyawaratan desa berhalangan sebagai pimpinan masyarakat desa, berita acara ditandatangani oleh pimpinan masyarakat musyawarah desa. Apabila kepala desa berhalangan hadir dalam musyawarah desa, berita acara ditandatangani oleh yang mewakili kepala desa yang ditunjuk secara tertulis oleh kepala desa. Oke, nanti sebentar kita tarik kesimpulan. Tindak lanjut keputusan musyawarah desa. Hasil musyawarah desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam keputusan hasil musyawarah dijadikan dasar oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan pemerintah desa dalam menetapkan kebijakan pemerintah desa. Penetapan kebijakan pemerintah desa berupa peraturan desa yang diusul oleh kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa bersama kepala desa dalam menyusun peraturan desa harus memastikan keputusan hasil musyawarah desa menjadi dasar penyusunan peraturan desa. Badan Permusyawaratan Desa harus menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dalam rangka memastikan keputusan hasil musyawarah desa menjadi dasar dalam menyusun peraturan desa. Selanjutnya, penyelesaian perselisihan diselesaikan secara musyawarah serta dilandasi semangat kekeluargaan. Difasilitasi dan diselesaikan oleh camat atau sebutan lain. Penyelesaian bersifat final dan ditetapkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak dan pejabat yang memfasilitasi penyelesaian perselisihan. Oke, penjelasan penjelasan hal yang bersifat strategis. Penataan desa. Yang pertama, pemekaran. Nah, ini kita berbicara pemekaran ini seharusnya
ada materi khusus ini yang berbicara tentang hal-hal strategis, tapi oke, saya masuk sedikit saja. Pemekaran desa ini seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa hari ini yang paling gencar dilakukan oleh pemerintah desa, apalagi desanya sudah bagus, melakukan pemekaran. Tujuannya adalah supaya mendapatkan dana desa dan membangun desanya. Penataan desa ini terdiri dari pemekaran desa, penggabungan desa, perubahan status desa menjadi kelurahan. Nah, ini orang juga hari ini mau jadi kelurahan. Kalau kemarin-kemarin masih kecewa, kenapa sih kita jadi kelurahan? Hari ini orang senang jadi kelurahan. Kenapa? Karena sudah ada juga dana kelurahan. Perubahan status desa adat menjadi desa. Nah, ini juga tapi sebenarnya lebih bagus menjadi desa adat ya, karena kalau desa adat itu banyak sekali bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Oke, selanjutnya perencanaan desa. Penetapan kewenangan desa. Penetapan RPJM desa. Rencana pembangunan jangka menengah desa. Penetapan RKP desa. Rencana kerja pemerintah desa. Penetapan APBD desa. Anggaran pendapatan belanja desa. Oke, berkaitan dengan kerjasama desa, kerjasama antar desa, kerjasama desa dengan pihak ketiga, kerjasama investor, rencana investasi masuk desa. Nah, ini di beberapa desa tempat kita melakukan seminar, nomor 3 atau bagian yang 3 ini, investasi yang masuk ke desa ini sudah ada ya. Nah, selanjutnya pembentukan BUMDesa. Mendirikan badan usaha milik desa. Nah, ini ada topik khusus ini tentang BUMDes, sekitar mungkin bab 13 ya. Yang selanjutnya, pokok bahasan yang dibicarakan dalam musyawarah desa meliputi organisasi pengelolaan BUMDes, modal usaha BUMDes, anggaran desa dan anggaran rumah tangga BUMDes, pokok bahasan lain sesuai kondisi ekonomi dan sosial budaya. Ini untuk pembentukan BUMDesnya. Penambahan dan pelepasan aset desa. Penambahan dan pelepasan aset desa dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah dalam musyawarah desa. Musyawarah desa berhak mendapatkan informasi dan menyalurkan aspirasi mengenai rencana pelepasan atau penambahan aset desa. Nah, ini berkaitan dengan penambahan atau pelepasan aset desa. Biasa kalau untuk hari ini jarang sekali ya desa melakukan pelepasan aset, yang ada penambahan aset. Tapi terkadang juga sudah banyak asetnya. Yang menjadi masalah lagi adalah pemeliharaan aset. Oke, kajian luar biasa. Ini terjadi peristiwa khusus. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah daerah, provinsi atau kabupaten, kota. Nah, ini kejadian luar biasa ini contohnya hari ini ya. Contohnya hari ini seperti corona ini kejadian yang luar biasa. Bahkan bukan cuma Indonesia tetapi juga dunia. Dana desa dialihkan fungsinya yang tadinya sebagai penggerak ekonomi desa, dalam hal ini menggerakkan BUMDes, di mana bantuan yang diberikan melalui BUMDes itu secara tidak langsung atau secara tidak tunai. Tetapi dengan adanya corona ini atau COVID-19 ini, maka pemerintah negara kesatuan Republik Indonesia melalui peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah itu mengalihkan, bukan mengkali tapi mengalihkan dana desa menjadi bantuan langsung untuk pemerintah, untuk masyarakat di desa. Begitu juga untuk masyarakat di kelurahan. Tapi tidak semua dapat ya. Jangan karena berpikir masyarakat desa kita dapat. Enggak, tidak semua. Itu ada klasternya atau ada pembagiannya atau ada tahap-tahapannya. Oke, saya kira materi kita tentang
musyawarah ini sampai di sini. Satu garis merah yang perlu saya pertegas kembali bahwa seluruh kegiatan di desa dilakukan secara musyawarah, sehingga ketika ada masalah di belakang, bukan kepala desa, bukan bukan BPD, bukan tokoh adat, bukan perwakilan dari berbagai organisasi yang disalahkan, tetapi keputusan itu diambil secara bersama, musyawarah untuk mencapai mufakat. Oke, saya kira itu saja untuk mata kuliah musyawarah. Hal-hal yang tidak dipahami kaitannya dengan materi ini bisa kita diskusikan. Silakan komen atau bertanya melalui kolom komentar yang tersedia di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk semua.